Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kita kali ini kebetulan ingin membahas kajian khusus kimia klinik 1 ya. Materinya yaitu AST dan ALT, with and without pyridoxal fosfat. Jadi pengukuran AST ALT ini kita bahas secara mendalam dengan penambahan pyridoxal fosfat pada kasus apa saja. Nah, ini yang kita perlu tahu secara ringkas ya di channel ATLM Indonesia bersama saya Ahmad Lab. Pertama yang perlu kita ketahui yaitu kajian pertama, kit reagen tertulis AST without pyridoxal fosfat. Artinya kit tersebut digunakan secara umum pada hampir semua pasien tanpa tambahan reagen pyridoxal fosfat atau vitamin B6, dikenal dengan nama vitamin B6 saat digunakan untuk pemeriksaan AST atau ALT. Sama keduanya ya. Jadi di sini diwakili oleh AST ya, kita bahas. Kemudian yang kedua, hal ini untuk aktivator koenzim dalam reaksi enzimatik AST ya kan, diperlukan vitamin B6 yang ada dalam serum pasien sehingga reaksi berjalan dengan baik tanpa menambahkan dari luar. Jadi secara normal vitamin B6 ini di dalam serum pemeriksaan atau serum pasien itu ada jumlahnya dengan kadar yang mencukupi sehingga proses aktivasi enzimatik di reaksi AST atau ALT ini berjalan dengan baik. Namun nanti ada kondisi tertentu yang mana perlu tambahan dari luar. Nah, ini kajian kedua yaitu berupa sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan AST with pyridoxal fosfat? Ya, pertama pada kondisi tertentu, misalnya pasien dengan defisiensi vitamin B6, pasiennya ini mengalami kekurangan vitamin B6, pyridoxal fosfat. Misalnya pada gagal ginjal kronik dengan hemodialisa berulang. Ya kan? Jadi pasien dengan gagal ginjal kronik atau dengan hemodialisa itu banyak terbuang vitamin B6-nya sehingga rendah atau sangat rendah vitamin B6-nya di dalam darah. Nah, ini maka akan ada gangguan dalam keseimbangan plasma darah yang menyebabkan pyridoxal fosfat menurun dan sangat rendah. Jadi orang-orang dengan gagal ginjal dengan HD otomatis dia memerlukan kit reagen with pyridoxal fosfat. Jadi teman-teman yang biasa menggunakan without, khusus bagi mereka yang melayani pasien dengan pemeriksaan AST ALT pada pasien dengan gagal ginjal dan atau dengan perlakuan hemodialisa, wajib membuat atau membeli tambahan regen baru yaitu regen tambahan pyridoxal fosfat. Jadi dibedakan dengan pasien-pasien lain yang without. Jadi ini harus with pyridoxal fosfat. Lanjut lagi, di samping lagi hal-hal lain seperti kasus-kasusnya yaitu berkurangnya AST atau ALT selama hemodialisa. Jadi selama hemodialisa AST atau ALT ini akan berkurang, ya kan? Kemudian kadar laktat serum yang meningkat, faktor uremik dan lainnya. Jadi begini kasusnya. Apabila pemeriksaan AST atau ALT menggunakan kit without tanpa pyridoxal fosfat pada pasien gagal ginjal, maka kemungkinan akan terjadi rendah palsu karena kofaktornya yang tidak memungkinkan ada atau memang sangat rendah di dalam plasma. Kita lanjut fakta ketiga, akibatnya kan di sini pengukuran AST dan ALT akan rendah palsu karena koenzim pyridoxal fosfat sangat rendah. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian oleh sebab itu diperlukan reagen tambahan pada kit reagen bila yaitu pyridoxal fosfat. Sehingga reaksi enzimatik berjalan dengan baik. Dengan penambahan ini maka
piridoxal fosfat yang dalam serum itu digantikan oleh piridoxal fosfat yang dari luar. Fakta keempat, kita lanjut menjadi sebuah kesimpulan. Pertama, apa kesimpulannya? Apabila ada pasien dengan gagal ginjal kronik dengan HD berulang, hemodialisa, maka bisa jadi AST dan ALT rendah palsu. Ya kan? Karena apa? Piridoxal fosfatnya pada pasien gagal ginjal ini sangat rendah. Karena hilang, ya kan, hilang melalui proses dialisis tadi. Yang kedua, apabila seharusnya normal, mungkin akan terbaca pada alat voltmeter menunjukkan sangat rendah. Bila tinggi, ya kan, rendah atau normal maka akan sangat rendah. Oke, jadi maka bijaksanalah teman-teman. Gantilah kit reagen dengan tambahan piridoxal fosfat atau kita beli tambahan kit piridoxal fosfatnya. Dicampurkan nanti dengan reagen kerja yang without-nya. Untuk ketelitian dan ketepatan pengukuran, jadi ditambahkan piridoxal fosfat. Teristimewa apabila teman-teman ATLM bekerja di klinik ginjal dan hemodialisa. Laboratoriumnya di klinik hemodialisa dan klinik ginjal ya, mengalami pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal. Nah, ini fakta keempat ya. Kita pindah masuk ke fakta kelima. Nah, ini review beberapa penelitian. Ternyata ada dua kesimpulan yang dapat diambil. Ada pengaruhnya pengukuran serum AST dan ALT dengan tambahan piridoxal fosfat pada CKD, ya kan? Namun ada juga penelitian yang menyimpulkan tidak ada pengaruh yang kuat terhadap rendahnya kadar AST dan ALT pada CKD. Ya kan? Lanjut lagi. Bahkan ada juga yang meneliti pemberian asupan suplemen vitamin B6 pada CKD. Ternyata mampu naik lebih tinggi ketimbang tanpa suplemen tersebut. Yang artinya dapat rendah palsu bila tidak ada suplemen vitamin B6. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa adanya piridoxal fosfat atau vitamin B6 ini mampu mengukur aktivitas AST atau ALT sebagaimana mestinya pada pasien-pasien umum. Karena dengan penambahan ini sebagai kofaktor akan mempermudah aktivasi enzimatik AST dan ALT ya, itu ya, sehingga menghindari apa? Rendah palsu. Oke, itu saja kelima kajian kita pada saat ini tentang AST ALT piridoxal fosfat without dan with piridoxal fosfat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, berikan komentar di kolom komentar. Bunyikan lonceng notifikasi dan semoga informasi atau kajian kita malam ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam ATLM Indonesia, semoga teman-teman dapat menyimaknya dan mengaplikasikannya di tempat teman-teman yang terutama pada kasus klinik dengan kasus hemodialisa. Sampai jumpa ya di materi-materi selanjutnya. Bye.